pengen nggak sih toko kamu diliatin biar tahu apa yang harus dilakuin kalau misalnya kayak udah jualan cukup lama tapi masih segitu-segitu aja. Nah, kali ini gue lagi mau ngebedah satu toko dari salah satu membernya yang yuk kita lihat. Sebenarnya tokonya ini harus diapain ya? Nah, penasaran kan? Oke, nah bagian pertama nih untuk toko yang kita bakal lihat hari ini itu teman-teman bisa lihat di sini tuh ada produknya 54 mengikuti 96, performa chat 96% yang artinya cukup lumayan. Pembalasan waktunya hitungan jam artinya balasnya cukup oke. Karena kalau misalnya buat dapat hitungan menit di Shopee itu susah banget. Nah, pengikut 654 yang artinya di sini mungkin tokonya belum terlalu lama. Penilaian 5.0 tapi ulasannya baru dikit 788 yang artinya mungkin penjualannya dari toko yang ini belum terlalu bagus. Gabungnya udah 8 tahun yang lalu. Nah sebenarnya kalau menurut saya ini sekilas dulu ya, ini agak disayangkan sih. Disayangkan tuh gini, kalau misalnya ini toko udah pernah dibikin lama tapi kita baru aktifnya baru-baru, itu sayang karena orang tuh kadang suka ngelihat kayak ini toko udah lama tapi kok masih segini ya. Kadang lebih bagus kalau misalnya memang jangan toko lama gitu, kalau memang masih baru aja tapi cepat ngegas gitu loh. Itu biasanya bakal dinilai lebih bagus karena meskipun ulasnya masih dikit orang ngerti ini masih baru pokoknya gitu. Tapi kalau udah ya udah nggak masalah. Nah, produk yang dijual ini adalah kalau dilihat baju cewek dan baju cewek ini ada dua macam nih, ada baju anak dan ada baju dewasa. Ini kalau lihat sekilas ada pakaian anak perempuan atasan, kesan ini berarti ini ya banyak kayaknya kemeja ya, pakaian tidur, piyama, perlengkapan rumah, pakaian bayi. Nah ini begitu saya lihat produknya macam-macam gini ya, ini tuh kalau buat saya tuh sebagai ketika orang saya mau jadi beli nih, ini agak apa ya, maksudnya kategori terlalu banyak dengan jumlah produk yang masih terlalu sedikit. Maksudnya kayak gimana sekarang gini, ketika saya lihat pakaian anak perempuan, saya pilih nih kategorinya di pakaian anak perempuan gitu ya. Nah ini kan ada beberapa produk gitu ya, nggak banyak sih memang. Terus ada pakaian bayi, yang pakaian bayinya tuh cuma satu gitu. Terus udah gitu ada lagi ke baju dewasa yang bajunya cuma dikit. Nah, kenapa menurut saya ini kurang ideal? Karena kalau kayak gini, jadinya nggak spesifik gitu. Jadi produk yang dijualnya itu kayak mencoba menjual kalau gak ada, kayak baju anak orang gede ada, baju anak ada, baju bayi ada. Tapi dikit-dikit. Sebenarnya kalau misalnya buat jualannya online, ini agak kurang tepat. Kenapa? Karena target market dari setiap pasar ini beda. Yang artinya kita harus selalu berjuang buat nyari A, nyari B, nyari C, dan susah buat memuaskan semuanya. Jadi pertama nih, analisa pertama saya adalah jauh lebih bagus kalau secara kategori produk difokusin. Jadi misalnya gini, kalau mau ke baju anak aja, kalau mau baju ke dewasa aja, karena itu bakal lebih mudah dijual. Nah, kalau udah terlanjur kayak gini gimana? Nah, sebenarnya gampang. Kita bisa lihat dari data penjualan, misalnya dari beberapa bulan terakhir, mana sih yang paling ideal, mana sih yang orang tuh paling senang beli, mana sih yang reviewnya paling bagus, mana sih yang penjualan juga paling oke. Nah dari situ kita bisa memilih menspesifikkan diri, karena ketika kita tindak spesifik, kadang itu malah bikin kita jadinya nggak menarik di mata konsumen. Gitu ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau lihat dari tokonya, ini tuh sama sekali nggak ada dekorasi apapun, jadi kayak plain aja gitu. Nah, nggak ada dekorasi, itu sebenarnya kalau buat di Shopee itu salah satu kelemahan, karena kenapa? Karena ketika orang masuk ke toko kita, mereka nggak tahu kelebihannya apa. USP-nya nggak ada, kelebihannya nggak ada, yang akhirnya jadinya ketika orang mau beli tuh kayak, kenapa ya gue harus beli toko ini? Gitu. Apakah paling murah? Nah, tapi kan kalau misalnya kita nyarinya paling murah, capek ya, karena harus jualan murah terus, kapan untungnya. Beda kalau misalnya kita cari di yang lain gitu. Jadi dari dekorasi ini sangat bisa ditingkatin. Terus yang berikutnya, sekarang kita bakal lihat kalau misalnya kita lihat tampilan dari dalam. Dari dalam gitu ya. Nah, ini nih salah satu produk yang penjualannya lumayan gitu ya, paling lumayan. Nah, ini adalah PO. Kalau produk PO biasanya, nah ini kalau trafficnya dari Shopee bakal cukup sulit. Ini pasti lebih banyak mungkin dari sosial media, yang artinya ya kurang teroptimize kan. Sedangkan kalau mau dari Shopee kita bisa dapat nama penjualan dari Shopee-nya gitu, sosial media tambahannya. Ini pasti mungkin nyawanya dari situ. Terus dari judul ini sama sekali belum teroptimasi gitu ya, karena kalau misalnya ini mungkin bisa lebih dioptimasi lagi gitu ya, bisa digali lagi produknya, keywordnya seperti apa. Meskipun kalaupun dibilang nggak teroptimasi juga enggak juga sih, karena saya lihat ini ada cukup banyak keyword yang cukup bagus di sini gitu ya. Jadi mungkin nggak kebayang nih ini bagus apa enggak nih, tapi ini kita mungkin bisa lihat pasti kalau dari dalamnya. Yang kedua,
Gambar. Nah, ini gambar nih bener-bener yang kurang teroptimasi karena kenapa? Ini satu gambar buat semua yang sebenarnya lebih bagus kalau kan Shopee itu bisa 9 gambar. Optimalin di situ, kasih informasi di situ biar lebih efektif. Gitu ya. Ini pilihan varian ada udah macam-macam kayak gini dengan berbagai ukuran. Deskripsi. Deskripsi itu, nah ini deskripsi masih bisa banyak banget yang digali, kelebihan yang bisa ditampilin, itu kan selain dari ulasan, gitu ya, ulasan-ulasannya nanti kita bisa lihat gitu ya, ulasan-ulasannya kayak gimana, gitu ya. Jadi ini adalah tampilan secara keseluruhan nih, kalau dari luar. Jadi kalau dari judul itu mungkin masih bisa dioptimasi beberapa hal lagi, meskipun kayaknya dibilang jelek belum nggak jelek-jelek amat. Deskripsi masih bisa, gambar itu masih banyak ruangan banget buat diimprove. Ulasan, ulasan juga ya ini belum terlalu banyak sih, jadi ya udahlah masih bisa jalan. Terus, nah, oh tapi hebat nih. Ini ngomong-ngomong hebat karena bintang satu bintang dua bintang tiganya nggak ada. Jadi rata-rata orang cukup puas dengan produk yang ini. Jadi overall oke lah ulasannya, gitu kan. Toko tadi nih kan bisa dibilang kayak toko yang umurnya udah cukup lama, tapi penjualannya masih dikit. Sebenarnya ada nggak sih yang bisa dilakuin buat ningkatin toko ini? Ya tentu saja ada beberapa hal yang bisa dilakuin biar tokonya bisa tumbuh, gitu ya. Nah, sekarang gue mau tahu, kalian ada nggak yang ngalamin tokonya kurang lebih mirip kayak gitu? Jadi kayak tokonya udah lama, tapi penjualannya belum terlalu banyak. Yuk, coba absen di komen.